warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Maulana akan mempresentasikan PKL di PT Fiklas dalam operasional gudang produksi. Waktu pelaksanakan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 5 bulan dari tanggal 21 Juli sampai dengan 19 Desember. Pertama, ada sejarah PT Fiklas. Fiklas Karoseri adalah suatu merek dagang yang dimiliki oleh PT Cipta Laksana Armada Selaras yang telah terdaftar pada Badan Registrasi Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Fiklas Karoseri telah ada sejak tanggal 8 Juli 2001 di bawah nama perusahaan Citra Lenteng Agung Sentosa, dan dengan berkembangnya perusahaan pada 18 Juli 2008 Citra Lenteng Agung Sentosa berganti nama jadi Cipta Laksana Armada Selaras. Fiklas Karoseri sejak awal berkomitmen menciptakan produk karoseri dengan inovasi dan dengan kualitas yang bagus, sehingga konsumen merasa puas atas produk yang dihasilkan dengan mengandalkan sumber daya manusia berpengalaman di bidang karoseri. Fiklas Karoseri mendorong terus supaya inovasi fungsi dan kegunaan atas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada jenis bidang usaha dari PT Fiklas. Jenis bidang usaha yang didirikan oleh PT Fiklas adalah membuat atau merakit bagian bodi kendaraan di atas sasis, bukan membuat mesin atau sasis kendaraan itu sendiri. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Yang pertama ada tanggung jawab lingkungan, mencakup pengolahan limbah produksi yang berwawasan lingkungan dan efisiensi energi dalam operasional. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan komoditas, seperti dukungan terhadap pendidikan, misalnya program magang atau PKL bagi siswa atau mahasiswa, bantuan bencana atau program kesejahteraan umum lainnya. Yang ketiga ada tanggung jawab etis, memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada penyimpanan barang, ada penataan tata letak, penggunaan alat, kerapian dan keamanan. Yang kedua pengendalian inventaris, ada just in time, IT, dan kedua ketelusuran. Yang ketiga ada sistem WMS, dan yang selanjutnya logistik just in time and kitting yang artinya penyiapan set komponen, pekerjaan mengumpulkan semua komponen kecil dan besar. Selanjutnya ada langkah kerja penerimaan ada menerima, memeriksa dan mendokumentasikan bahan baku serta suku cadang dari pemasok. Yang kedua ada menyimpan material secara sistematis, aman dan efisiensi di lokasi yang ditentukan. Ketiga ada persiapan produksi, menyiapkan dan mengirimkan komponen yang dibutuhkan ke lini produksi tepat waktu. Keempat ada kontrol inventaris, mengelola catatan stok yang akurat dan melakukan audit fisik persediaan secara berskala. Selanjutnya ada alat dan bahan serta ada gambarnya. Pertama ada peralatan penanganan material, ada forklift, hydraulic, ladder, dan timbangan. Kedua ada bahan pengemas, ada kardus, strip film, lakban, dan karung. Alat keselamatan kerja yang digunakan di PKL ada helm safety, kacamata safety, sarung tangan, sepatu safety, wear pack atau baju kerja. Dan sini ada flowchart operasional gudang, dan ini gambarnya. Kesimpulan, selama pelaksanaan PKL saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru terkait proses kerja di perusahaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan alur produksi,
penggunaan alat dan bahan kerja, penerapan prosedur keselamatan kerja, serta keterlibatan langsung dalam beberapa tahapan pekerjaan. Melalui PKL ini saya dapat memahami bagaimana pekerjaan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pemesanan, penyimpanan, pengadaan material, pengecekan, pengiriman, hingga serah terima produk kepada konsumen. Selain itu, saya juga belajar pentingnya kedisiplinan, ketelitian, koordinasi tim, serta penerapan APD untuk menjaga keselamatan kerja di perusahaan PKL saya. Nah, terima kasih sudah melihat presentasi saya. Saya Nova Rizky Maulana. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.